Ia lahir di Batu Licin, sebuah wilayah yang pada masa itu bahkan belum banyak disebut dalam peta besar ekonomi Indonesia. Sebuah kota kecil di pesisir Kalimantan Selatan, yang siangnya berdebu karena truk-truk tambang, dan malamnya lengang hanya diterangi lampu pelabuhan kayu. Di sanalah, pada awal tahun 1977, seorang anak laki-laki lahir dari pasangan sederhana. Ayahnya berasal dari Bone, Sulawesi Selatan, seorang perantau Bugis yang menyeberang laut mencari penghidupan. Sementara ibunya, seorang perempuan Banjar yang menanggung kerasnya hidup di tanah perbatasan industri dan juga hutan. Anak itu kelak dikenal dengan nama yang hampir menjadi legenda bisnis di Kalimantan, Andi Samsudin Arsyad. Orang-orang memanggilnya dengan panggilan yang lebih ringkas, lebih populer, dan lebih bernuansa harismatik, yaitu Haji Isam. Sejak kecil, hidup tidak memberinya ruang untuk berlama-lama dalam kemewahan mimpi. Dia tumbuh di lingkungan di mana suara mesin lebih sering terdengar daripada bunyi azan. Di rumahnya, pekerja tambang dan pelabuhan hidup dari hari ke hari, bergantung pada cuaca, dan juga peluang kerja yang datang tidak menentu. Ibunya berdagang kecil-kecilan, sementara sang ayah mengandalkan kerja serabutan, berpindah-pindah dari satu usaha ke usaha yang lain. Mereka bukan keluarga miskin, juga jauh dari kata mapan. Hidup mereka menggantung di antara cukup dan juga kekurangan. Dari lingkungan seperti inilah, naluri bertahan hidupnya tumbuh. Ia mengenal kerja sebelum mengenal ambisi. Ketika anak-anak lain sibuk bermain di tepi pantai, ia sudah membantu orang tuanya menjadi seorang pengantar barang, dan kadang ikut membantu supir-supir truk yang mengangkut kayu dari pedalaman. Dunia keras menjadi ruang bermainnya, dan dalam kerasnya dunia itu, satu hal yang tumbuh dalam dirinya, yaitu tekad untuk keluar dari garis hidup yang sempit. Kalimantan pada saat itu sedang berubah. Jalan-jalan tanah mulai dilalui kendaraan besar. Suara mesin eskavator menjadi penanda zaman baru, era eksploitasi tambang. Di tengah perubahan itu, muncul peluang yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang berani memahami medan. Isa muda melihatnya, tapi belum tahu bagaimana caranya masuk. Ia tidak memiliki modal, pendidikan tinggi, ataupun koneksi politik. Tapi ia punya hal yang membuatnya berbeda, yaitu kemampuan untuk membaca peluang dan kesediaan untuk bekerja di mana saja, sejauh apapun itu. Ia mulai bekerja sebagai tukang ojek. Motor tuanya menjadi saksi perjalanan panjang yang tidak hanya mengantarnya dari satu penumpang ke penumpang yang lain, tetapi juga mempertemukannya dengan banyak orang dari berbagai lapisan, dari mulai pekerja tambang, supir alat berat, bahkan kontraktor kecil. Dari mereka, ia mendengar percakapan tentang proyek, alat, dan peluang bisnis yang terdengar seperti dunia lain. Dunia yang masih jauh dari jangkauannya, tetapi menarik bagi dirinya. Beberapa tahun kemudian, ia meninggalkan profesi ojek dan beralih menjadi supir truk pengangkut kayu. Dari sinilah, ia mulai mengenal sistem rantai pasok. Bagaimana kayu dari hutan diangkut, siapa pemilik alat, siapa pengatur kontrak, dan siapa yang benar-benar mendapatkan keuntungan besar. Ia belajar dari pinggir jalan, dari kemudi truk, dari bengkel-bengkel kecil tempat para supir memperbaiki mesin mereka. Ia menyadari satu hal. Dalam setiap sistem besar, selalu ada ruang kosong yang bisa diisi oleh orang yang berani memulai. Perlahan, pengetahuan lapangan itu membuatnya berbeda. Ia tak hanya lagi melihat kayu atau batu bara sebagai barang, melainkan sebagai pintu masuk menuju sistem ekonomi yang lebih besar. Pada awal tahun 2000-an, ketika Indonesia mulai menstabilkan sektor ekonominya pasca krisis, Kalimantan menjadi ladang emas bagi pengusaha tambang. Permintaan terhadap batu bara melonjak, dan di setiap wilayah, kontraktor-kontraktor baru bermunculan untuk menambang, mengangkut, dan juga mengekspor. Di masa inilah Haji Isam bertemu dengan seorang pengusaha lokal yang kelak akan menjadi mentornya,
Dari orang itu ia belajar tentang dunia pertambangan, izin usaha, sewa alat berat, sistem kontrak, hingga resiko operasional. Hubungan itu menjadi sekolah bisnis pertamanya, bukan di ruang kuliah, melainkan di lapangan. Di bawah terik matahari tambang, di tengah bau oli dan juga debu, ia mulai dipercaya dengan mengelola beberapa alat berat, memimpin tim kecil, dan ikut dalam operasi penambangan. Dari situ, ia mengerti bahwa penguasaan alat dan juga logistik adalah kunci kekuasaan dalam industri ini. Tak butuh waktu lama sampai ia memutuskan untuk berdiri sendiri. Sekitar tahun 2003, ia mendirikan usaha kontraktor kecil yang kemudian diberi nama John Lynn. Nama yang kelak akan menjadi dikenal di seluruh Indonesia. Pada awal mulanya, John Lynn hanyalah CV dengan armada terbatas. Tapi di balik skala kecil itu tersimpan ambisi yang besar, menjadi pemain utama di industri tambang. Ia bekerja siang dan malam, memutar modal sekecil apapun yang ada, mengandalkan kepercayaan dan ketepatan janji untuk mendapatkan kontrak. Kerja keras dan reputasi lapangan perlahan membuka jalan. Ia dikenal sebagai orang yang tidak banyak bicara, tapi menepati komitmen. Dalam industri tambang, reputasi itu bernilai lebih daripada ijazah. Dari satu proyek kecil, ia mendapatkan proyek yang lebih besar, hingga akhirnya dipercaya mengelola kontrak penambangan yang volumenya mencapai ratusan ribu ton. Di titik itu, posisinya bukan lagi pekerja atau kontraktor biasa. Ia menjadi pengusaha tambang dalam arti penuh. Tetapi kisah ini tidak hanya tentang seorang pekerja keras yang menjadi kaya. Latar belakang Haji Isam juga adalah cermin dari transformasi ekonomi daerah dan struktur sosial di Kalimantan Selatan. Wilayah ini kaya sumber daya alam, tapi miskin pemerataan. Ketika perusahaan-perusahaan besar dari luar datang dan mengambil keuntungan, masyarakat lokal jarang mendapatkan kesempatan menjadi pemilik. Dalam kondisi seperti itu, munculnya pengusaha lokal seperti Isam menjadi simbol kebangkitan ekonomi daerah. Ia bukan bagian dari elit Jakarta, bukan pula dari jaringan keluarga lama. Ia muncul dari bawah, dan karena itu, banyak yang melihatnya sebagai representasi dari semangat perlawanan ekonomi lokal. Namun di balik semua itu, tentu ada dimensi yang lebih kompleks. Dunia tambang bukan dunia yang netral. Ia membutuhkan akses ke izin, konsesi, dan hubungan dengan pemerintah. Untuk mengelola sebuah tambang besar, seseorang harus memahami bukan hanya dari teknik, tapi juga politik, hukum, dan jaringan kekuasaan. Dan disinilah latar belakang Haji Isam mulai bersentuhan dengan realitas struktur kekuasaan di Indonesia. Kalau kita lihat konteks sejarahnya, awal tahun 2000-an adalah masa ketika banyak daerah di Indonesia baru saja memperoleh otonomi. Pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar pada daerah untuk mengelola sumber daya alamnya. Di Kalimantan, hal ini berarti peluang bagi pengusaha lokal untuk mendapatkan izin eksplorasi atau menjadi mitra bagi perusahaan besar. Di tengah transisi itu, orang-orang seperti Haji Isam menemukan celah untuk naik kelas. Ia memanfaatkan peluang itu bukan hanya dengan mengambil proyek, tapi juga dengan membangun sistem, alat berat sendiri, jalur logistik sendiri, pelabuhan sendiri, dan juga tenaga kerja lokal yang ia latih. Dalam perjalanannya, latar belakang Haji Isam juga memperlihatkan pola pikir khas masyarakat perantau Bugis. Etos kerja yang tinggi, jaringan sosial yang kuat, dan kecenderungan untuk membangun kekuasaan ekonomi lewat loyalitas personal. Dalam banyak kesempatan, ia menunjukkan kesetiaan pada orang-orang yang bekerja sama dengannya, dari mulai supir, operator, dan pekerja lapangan yang setia akan dibawa naik dalam struktur bisnisnya. Sistem patronase seperti ini membuatnya dihormati dan juga disegani, bukan hanya karena kekayaan, tapi karena keadilan yang ia terapkan dalam lingkaran kecilnya. Menariknya, di tengah perjalanan bisnisnya, ia tidak melupakan sisi sosial. Dalam banyak kesempatan, ia sering membantu masyarakat, membangun masjid, memberikan beasiswa, bahkan memberangkatkan jemaah umroh dalam jumlah yang besar setiap tahun.
Disinilah muncul aspek lain dari latar belakangnya, yaitu perpaduan antara kapitalisme dan religius. Bagi sebagian orang, hal itu menunjukkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bagi sebagian yang lain, itu adalah bentuk legitimasi sosial, cara untuk memperkuat citra di tengah kekayaan yang masif. Kombinasi dua identitas itu, usaha sukses dan juga sosok religius, menciptakan figur yang sulit disentuh kritik. Dalam masyarakat yang sangat menghormati simbol keagamaan, menjadi haji bukan hanya gelar spiritual, tapi juga status sosial. Maka ketika nama Isam dipadukan dengan kata haji, citranya menjadi semakin kuat. Seorang perantau Bugis Banjar yang sukses, kaya raya, dermawan, dan juga religius. Setelah pondasi John Lynn berdiri, Haji Isam memasuki babak yang lebih menentukan. Ia tidak lagi sekedar bertahan hidup dari peluang, tapi mulai mengatur arah industri di wilayahnya sendiri. Di Batu Licin, nama John Lynn mulai terdengar bukan sebagai perusahaan kecil, melainkan sebagai simbol kebangkitan pengusaha lokal. Perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor tambang atau batu bara. Namun dalam beberapa tahun, cabangnya menjalar ke transportasi, pelabuhan, bahkan energi terbarukan. Dari satu titik kecil di Kalimantan, John Lynn berubah menjadi ekosistem bisnis yang kompleks. Suatu jaringan yang tersusun dengan rapi, saling menopang satu sama lain, dan dikelola dengan disiplin yang jarang ditemukan di tingkat daerah. Haji Isam paham betul satu hal. Dalam bisnis tambang, kendali tidak cukup hanya dari kepemilikan alat. Siapa yang menguasai logistik, pelabuhan, dan juga distribusi, dialah yang sesungguhnya memegang kunci. Ia mulai membangun sistem itu sedikit demi sedikit. Truk-truk pengangkut batu bara miliknya tidak lagi bergantung pada pihak ketiga. Ia mendirikan perusahaan transportasi sendiri untuk mengangkut hasil tambang dari Site menuju pelabuhan. Ia juga memastikan pelabuhan ekspor di Batu Licin bisa digunakan oleh perusahaannya tanpa kendala birokrasi. Dengan cara ini, setiap tahap dari rantai pasok, mulai dari eksplorasi, kontraktor, pengangkutan, hingga ekspor berada di bawah satu kendali. Langkah-langkah seperti ini adalah ciri khas strategi korporasi yang terintegrasi. Haji Isam kan lulusan sekolah bisnis, tapi instingnya beroperasi seperti seorang industrial strategis. Ia tahu bahwa semakin sedikit pihak luar yang menguasai mata rantai bisnis, semakin kecil potensi kebocoran keuntungan. Ia mengatur sistem dengan prinsip sederhana, kontrol penuh atas aset dan juga waktu. Dalam industri tambang yang volatil, dua hal itu adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, John Lynn sudah menguasai sebagian besar rantai tambang tanah bumbu. Perusahaan-perusahaan kecil lain yang dulu menjadi pesaing justru berubah menjadi rekanan. Beberapa bahkan menjadi anak usaha. Model ini tidak agresif secara frontal. Haji Isam lebih suka membangun aliansi daripada konfrontasi. Ia akan menawarkan kemitraan, dukungan logistik, atau bantuan modal. Tapi perlahan, kepemilikan berpindah. Hingga akhirnya, dalam satu dekade, John Lynn berdiri sebagai entitas raksasa yang menaungi berbagai lini: tambang, logistik, energi, transportasi, dan juga agribisnis. Dari sinilah muncul istilah di kalangan pengusaha lokal. Semua jalan tambang di Batu Licin bermuara ke John Lynn. Sebuah metafora yang mungkin berlebihan, tapi tidak sepenuhnya salah. Sebab, hampir setiap kegiatan tambang besar di Kalimantan Selatan, dari mulai penyediaan alat berat hingga ekspor, beririsan dengan jaringan perusahaan milik Haji Isam. Dalam lingkup nasional, nama John Lynn Group mulai naik ke permukaan ketika pemerintah mulai membuka peluang besar bagi para pengusaha lokal untuk terlibat dalam proyek energi. Saat banyak perusahaan besar berpusat di Jakarta dan Kalimantan Timur, muncul satu nama dari tanah bumbu yang dianggap fenomena. Perusahaan milik seorang mantan supir dan juga tukang ojek, yang kini bersaing dengan konglomerat nasional. Fenomena ini menimbulkan rasa ingin tahu yang besar.
Siapa sebenarnya Haji Isam? Bagaimana ia bisa membangun kerajaan bisnis dalam waktu yang singkat itu? Kuncinya ada pada dua hal, timing dan juga jaringan. Timing berarti kemampuan membaca momentum. Ia masuk ke bisnis tambang ketika harga batu bara naik dan regulasi masih longgar. Sementara jaringan, artinya kemampuan untuk membangun kepercayaan di dua sisi, pemerintah dan masyarakat lokal. Ia dikenal dekat dengan pejabat daerah. Namun, pada saat yang sama juga, dihormati oleh masyarakat karena kontribusinya terhadap ekonomi lokal. Ia membuka lapangan kerja, membangun jalan, dan mendukung kegiatan sosial. Dalam konteks Kalimantan Selatan, pengusaha seperti itu tidak hanya dipandang sebagai kapitalis, tapi juga sebagai pelindung. Haji Isam paham bahwa keberlanjutan bisnis tambang tidak hanya ditentukan oleh izin di atas kertas, tapi juga oleh izin sosial. Ia menjaga relasi dengan masyarakat sekitar tambang, memberi kompensasi, dan melibatkan mereka dalam aktivitas perusahaan. Strategi ini membuat konflik sosial di sekitar wilayah operasinya relatif kecil. Ketika perusahaan lain menghadapi protes dan penolakan, John Lynn justru jalan stabil. Tapi ekspansi John Lynn tidak berhenti di batu bara. Setelah berhasil menguasai rantai industri ekstraktif, Isam mulai melirik ke sektor yang lain. Ia membangun perusahaan penerbangan charter untuk mengangkut karyawan tambang dan logistik bisnisnya. Dari sana muncul John Lynn Air Transport, sebuah langkah strategis untuk mengontrol mobilitas udara site tambang, pelabuhan, dan pusat kota. Meski pada awalnya hanya untuk kepentingan internal, layanan ini berkembang dan mulai digunakan oleh pihak luar. Sementara di sisi lain, ia memperkuat posisi di bidang energi terbarukan. Ketika pemerintah mewajibkan penggunaan biodiesel sebagai campuran bahan bakar solar, Haji Isam melihat peluang baru. Ia mendirikan pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan, menjadikannya salah satu pemain penting dalam industri energi hijau di Indonesia. Urusan ini tidak hanya bisnis, tapi juga bersifat politis. Pemerintah mendukung pengusaha yang beralih ke energi terbarukan. Dan langkah ini membuat Haji Isam berada di posisi yang strategis, dekat dengan kebijakan nasional, dan tidak lagi hanya sekedar usaha tambang. Kekuatan finansialnya terus bertambah. Produksi batu bara dari tambangnya mencapai ratusan ribu ton per bulan, menghasilkan omset miliaran rupiah. Dari keuntungan itu, ia membeli alat berat dalam jumlah yang besar, memperluas site tambang, dan membangun infrastruktur. Pada titik tertentu, skala operasinya begitu besar hingga dianggap sebanding dengan beberapa pengusaha tambang nasional. Namun tidak seperti konglomerat Jakarta yang gemar mempublikasikan laporan keuangan. Haji Isam memilih untuk tetap bekerja dalam diam. Ia menghindari sorotan media dan hanya muncul di publik dalam konteks sosial dan juga keagamaan. Kekuasaan ekonomi, sekuat apapun, tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu bersandar pada jaringan yang menopangnya, baik secara formal maupun informal. Dalam kasus Haji Isam, jaringan inilah yang menjadikan bisnisnya tidak sekedar besar, tapi juga berpengaruh. Ketika tambang dan logistiknya tumbuh, yang bertambah bukan hanya harta, melainkan jejaring loyalitas, kepercayaan, dan juga koneksi yang perlahan menjalar ke ranah sosial, politik, bahkan juga pemerintahan. Di Kalimantan Selatan, nama Haji Isam bukan lagi sekedar pengusaha. Ia adalah figur sentral dalam ekosistem ekonomi dan kekuasaan lokal. Orang mengenalnya bukan hanya sebagai pemilik John Lynn Group, tapi juga sebagai penentu arah, keputusan bisnis besar, proyek infrastruktur, hingga pergerakan ekonomi daerah seringkali beririsan dengan kepentingannya. Tak ada satupun penguasa besar di tanah bumbu yang benar-benar bisa memisahkan diri dari pengaruh jaringan Haji Isam. Ia seperti pusat gravitasi. Semua yang bergerak di sekitarnya akan tertarik masuk dalam orbit yang sama. Salah satu pilar terkuat dalam jaringan itu adalah loyalitas personal. Haji Isam membangun struktur kekuasaan bukan hanya dengan uang semata, melainkan dengan kepercayaan.
Ia merekrut orang-orang yang pernah bekerja bersamanya sejak masa awal, memberi mereka posisi penting dalam berbagai lini usaha, dan juga membentuk lingkaran inti yang solid. Banyak dari mereka yang bukan lulusan dari universitas ternama, tapi memiliki satu kesamaan, pengalaman lapangan dan loyalitas yang teruji. Dalam dunia bisnis tambang, kesetiaan adalah mata uang yang lebih bernilai daripada gelar akademik. Namun loyalitas saja tidak cukup untuk menopang kerajaan bisnis sebesar John Lynn. Haji Isam sadar bahwa kekuasaan ekonomi di Indonesia lalu beririsan dengan kekuasaan politik. Sejak awal, ia membangun relasi yang hati-hati dengan pejabat daerah, yang membantu pembangunan infrastruktur, mendukung kegiatan sosial pemerintah, dan menjadi penyumbang utama dalam berbagai proyek publik. Permukaan, semua itu tampak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Tapi di bawahnya, ada strategi yang matang, yaitu memperkuat posisi politik melalui jalur ekonomi. Seiring dengan naiknya pengaruh Haji Isam di tingkat lokal, perlahan namanya menembus lingkar kekuasaan nasional. Beberapa politisi dari Jakarta mulai datang ke Batu Licin, entah untuk mengunjungi proyek, menghadiri acara sosial, atau sekedar bersilaturahmi. Dalam dunia politik Indonesia, kunjungan seperti itu jarang terjadi tanpa alasan. Mereka tahu, di balik kota kecil itu ada kekuatan ekonomi yang besar, dan juga dukungan dari sana bisa berarti banyak, terutama ketika musim pemilu tiba. Pada titik inilah, jaringan Haji Isam mulai menembus batas bisnis. Ia membangun relasi dengan pejabat di kementerian, dengan tokoh partai, dan bahkan dengan beberapa figur penting di lingkar pemerintahan. Tidak semua hubungan itu bersifat formal. Sebagian adalah jaringan pribadi yang dibangun lewat kedekatan, lewat bantuan, atau lewat kerjasama ekonomi. Hubungan semacam ini bersifat cair, namun kuat. Mereka tidak diikat oleh kontrak tertulis, melainkan oleh saling pengertian dan juga kepentingan bersama. Di satu sisi, relasi ini memberikan keuntungan besar. Bisnisnya mendapat kemudahan akses, proyek berjalan lancar, dan perizinan dipercepat. Tapi di sisi yang lain, relasi semacam ini juga mengundang perhatian. Ketika nama Haji Isam mulai muncul dalam pemberitaan politik nasional, banyak yang bertanya-tanya, sejauh mana pengaruhnya? Apakah ia hanya pengusaha sukses, atau sudah menjadi bagian dari lingkar kekuasaan yang lebih besar? Dalam beberapa kasus, dugaan keterlibatannya dalam politik nasional memang mencuat ke permukaan. Beberapa tokoh yang disebut dengannya menempati posisi penting di pemerintahan, baik sebagai pejabat maupun wakil menteri. Meski tidak ada bukti langsung bahwa Haji Isam memainkan peran politik secara formal, hubungan personal itu cukup membuat namanya disebut di berbagai analisis tentang politik ekonomi di Indonesia. Dalam konteks akademis, fenomena ini disebut sebagai economic embeddedness, di mana aktor ekonomi tertanam dalam jaringan sosial dan juga politik yang saling menguntungkan. Namun kekuasaan besar selalu datang dengan resiko yang besar pula. Semakin luas jaringan yang dibangun, semakin tinggi pula potensi gesekan. Dan pada titik inilah, nama Haji Isam mulai bersentuhan dengan kontroversi. Kontroversi pertama muncul ketika beberapa media menyoroti dugaan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang. Beberapa aktivis menilai bahwa operasi penambangan John Lynn di Kalimantan Selatan meninggalkan dampak terhadap kawasan hutan dan juga sungai. Namun perusahaan membantah tudingan itu, menyatakan bahwa mereka telah mematuhi seluruh regulasi dan menjalankan program reklamasi sesuai dengan ketentuan. Dalam banyak laporan, tidak ada temuan hukum yang benar-benar menjeratnya. Tapi isu itu tetap melekat, menjadi bayang-bayang dalam setiap pembicaraan tentang ekspansi tambang di wilayahnya. Kontroversi lain datang dari sektor perpajakan. Ketika pemerintah gencar menertibkan pajak perusahaan besar, nama John Lynn sempat terseret dalam isu dugaan penggelapan pajak oleh salah satu anak perusahaannya. Kasus itu sempat ramai dibicarakan di media nasional. Beberapa pejabat bahkan disidangkan karena dianggap menerima suap dalam proses pemeriksaan pajak yang melibatkan grup John Lynn. Meski demikian, posisi Haji Isam sendiri tidak pernah terbukti terlibat secara langsung. Ia tetap berjalan seperti biasa, menjalankan bisnisnya,
seolah badai di luar tidak mengusiknya. Reaksi publik terhadap kontroversi ini terbagi dua. Di satu sisi, banyak yang menilai bahwa semua pengusaha besar pasti bersinggungan dengan masalah seperti itu. Di sisi yang lain, ada pula yang menganggap kasus ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Haji Isham, hingga hukum seolah tidak mampu menyentuhnya secara langsung. Namun apapun persepsinya, satu hal yang sangat jelas, posisinya tetap tidak tergoyahkan. Di tingkat nasional, namanya kembali mencuat ketika perusahaan di bawah grupnya mulai terlibat dalam proyek energi strategis negara. Pemerintah menunjuk perusahaan John Lynn untuk menunggu pengembangan biodiesel, dan proyek itu menempatkan Haji Isham dalam posisi yang sangat strategis. Ia tidak lagi hanya sekedar pemain daerah, tetapi bagian dari rantai energi nasional. Di satu sisi, hal ini memperkuat legitimasi bisnisnya. Dan di sisi yang lain, menempatkannya di tengah pusaran politik energi yang sangatlah kompleks. Namun, seperti semua imperium, masa depan John Lynn dan pengaruh Haji Isham akan bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan perubahan zaman. Menuju transisi energi, tambang batu bara semakin mulai kehilangan daya tarik. Kebijakan global semakin menekan industri ekstraktif. Disinilah ujian sesungguhnya. Apakah kerajaan bisnis yang lahir dari batu bara bisa bertahan di era energi hijau? Ataukah akan perlahan memudar bersama dengan penurunan harga komoditas yang dulu menjadi sumber kekuatannya? Pertanyaan itu masih terbuka. Tapi jika melihat pola yang telah ia tunjukkan selama 2 dekade, beranian membaca arah, kecepatan mengambil keputusan, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan legitimasi sosial, bisa jadi Haji Isham akan kembali menyesuaikan langkahnya. Ia sudah melakukannya berulang kali. Dari tukang ojek menjadi kontraktor, dari kontraktor menjadi pemilik tambang, dan dari tambang menuju energi hijau. Transformasi baginya bukanlah ancaman, melainkan sebuah kesempatan. Dan mungkin, di balik keheningannya yang selalu disalahartikan sebagai misteri, Haji Isham sedang menyiapkan babak berikutnya. Bukan lagi tentang kekayaan atau tambang, tapi tentang bagaimana kekuasaan ekonomi bisa diwariskan dan diinstitusikan. Tentang bagaimana nama John Lynn akan terus hidup, bahkan ketika pendirinya memilih untuk mundur ke balik bayang-bayang sejarah. Karena pada akhirnya, semua penguasa ekonomi besar akan meninggalkan 2 hal, yaitu warisan materi dan juga narasi. Haji Isham telah membangun keduanya. Kerajaan bisnis yang nyata, dan kisah yang membuat orang terus bertanya-tanya, bagaimana semua itu dimulai. Dan mungkin, seperti dalam semua cerita besar, sebagian rahasianya memang sengaja dibiarkan tidak terjawab, agar legenda itu terus hidup di tengah masyarakat yang masih mencari sosok antara mitos dan juga kenyataan.